65 juta tahun yang lalu, dataran prasejarah Amerika Utara didominasi oleh Tyrannosaurus Rex yang terkenal, Raja Tiran. Berkat ukurannya yang sangat besar dan rahangnya yang lebar, kekuasaannya mutlak dan mengabadikan namanya tak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya, Tyrannosaurus. Dan meskipun terkenal, tidak ada anggota keluarga lainnya yang mendekati status ketenaran dan kemasyhuran Tyrannosaurus. Meskipun Tyrannosaurus bukanlah anggota pertama dari keluarganya yang muncul dan juga bukan yang pertama menginvasi Amerika Utara. Karena beberapa juta tahun sebelumnya, kerabat yang sangat dekat berperan sebagai serigala besar yang jahat dan menjadi Tyrannosaurus terbesar kedua yang pernah memerintah benua itu, yaitu Daspletosaurus, yang berarti kadal yang menakutkan. Tidak seperti kebanyakan Tyrannosaurus yang ditemukan dalam kondisi yang buruk. Spesimen Daspletosaurus yang pertama kali ditemukan sangat terawetkan. Terdiri dari tengkorak yang lengkap dan lebih dari 50% tubuhnya, termasuk sebagian besar tulang belakangnya. Hal ini membantu para peneliti untuk mengenali bahwa mereka telah menemukan Tyrannosaurus raksasa yang mengerikan. Tetapi masih ada banyak kebingungan, karena kerangka tersebut sangat mirip dengan genera yang telah dijelaskan sebelumnya, dan pada akhirnya salah diklasifikasikan, dan selama 50 tahun tetap bukan genus baru, tetapi diduga merupakan spesies baru Gorgosaurus, hanya karena keduanya memiliki gigi yang mirip dan secara sekilas terlihat hampir sama. Akhirnya, seorang ahli paleontologi yang penasaran meneliti kembali holotype tersebut dan menyadari bahwa ia jauh lebih besar daripada Gorgosaurus. Memiliki tubuh yang lebih padat dan lebih besar, sementara tengkorak keduanya tidak terlalu mirip di luar gigi, dengan kepala Daspletosaurus yang lebih lebar, sehingga ia diklasifikasikan ulang sebagai genus baru, dengan holotype yang dijuluki Daspletosaurus torosaurus. Bagian terakhir yang berarti berotot, mengambil inspirasi dari tubuh dan kepalanya yang mengerikan yang ternyata memiliki lebih banyak kemiripan dengan genus lain, Tyrannosaurus. Setelah dianalisis lebih lanjut, ternyata predator baru ini sangat mirip dengan T-Rex. Dengan keduanya sangat mirip sehingga beberapa kali seorang ahli paleontologi mencoba mengklasifikasikannya kembali sebagai spesies Tyrannosaurus baru, dan sejujurnya lebih sulit untuk menunjukkan perbedaannya daripada persamaannya. Dengan satu-satunya perbedaan yang jelas adalah bahwa Daspletosaurus sedikit lebih kecil, memiliki kepadatan tulang yang berbeda, lengan yang relatif lebih panjang, kaki yang lebih kecil, dan jambul yang lebih menonjol di depan mata. Otaknya juga berbeda bentuknya, tapi keduanya masih memiliki beberapa fitur yang umumnya tidak terlihat pada Tyrannosaurus lain, termasuk rongga mata yang tinggi dan kantong udara yang melebar di dalam tengkorak. Mereka juga hidup berdekatan, dengan Daspletosaurus hidup antara 78 dan 74,4 juta tahun yang lalu, sementara Tyrannosaurus muncul hanya 1,7 juta tahun setelahnya. Kedekatan ini dikombinasikan dengan minimnya perbedaan antara keduanya, menimbulkan ketertarikan yang besar pada hubungan antara keduanya, dan di mana posisi genus baru ini dalam keluarga secara keseluruhan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa genus inilah yang pada akhirnya menjadi T-Rex itu sendiri. Dengan kata lain, merupakan nenek moyang langsung. Hipotesis ini dikembangkan lebih lanjut setelah mempelajari evolusinya dari waktu ke waktu, karena selama bertahun-tahun para peneliti menemukan dua spesies lain yang termasuk di dalamnya, Daspletosaurus melsoni dan Hornery, yang bersama-sama dengan spesies asli nampaknya menunjukkan pola yang menjadi lebih turunan dan mirip Tyrannosaurus dari waktu ke waktu. Setidaknya menurut sebuah makalah yang menyimpulkan bahwa melalui anagenesis, garis keturunan Daspletosaurus pada akhirnya memberikan jalan kepada Tyrannosaurus. Tidak semua orang setuju dengan ide ini, dan mereka masih berpendapat bahwa itu bukanlah nenek moyang langsung dari T-Rex. Dengan salah satu argumen utamanya adalah bahwa menguraikan nenek moyang hewan yang telah punah hampir tidak mungkin dilakukan tanpa tes DNA. Dan meskipun 1,7 juta tahun bukanlah jeda yang sangat besar, dalam arti yang luas, jeda tersebut masih cukup besar untuk menyisakan banyak pertanyaan. Dan penemuan terbaru yang menunjukkan hal ini adalah sebuah gigi yang ditemukan yang masih belum bisa ditetapkan ke dalam genus manapun, namun memiliki kemiripan yang mencolok dengan gigi yang terlihat pada T-Rex. Sebuah penemuan yang membingungkan karena fosil ini berasal dari 77 juta tahun yang lalu, jadi sebelum Tyrannosaurus, namun pada saat yang sama dengan Daspletosaurus, yang mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan lebih banyak T-Rex seperti Theropoda yang berkeliaran di sekitar kita. Namun demikian, bahkan mereka yang berpikir bahwa itu bukan nenek moyang Tyrannosaurus masih setuju bahwa mereka sangat berkerabat. Dan banyak kladogram terbaru menyatakan bahwa Tyrannosaurus Amerika Utara adalah Tyrannosaurus yang paling dekat dengan genus Tyrannosaurus dan yang paling dekat dengan spesies spesifik T-Rex, dengan satu-satunya yang berada di depan adalah spesies saudara perempuan mereka, yaitu Macrensis.
Selain itu, semakin banyak yang menerima bahwa masing-masing dari ketiga spesies tersebut sebenarnya berada dalam lintasan untuk mendapatkan lebih banyak turunan, seperti yang dinyatakan dalam penelitian ini. Tetapi mereka masih sebagian besar sama, dengan perbedaan terbesar terlihat pada tengkorak dan ukurannya, dengan Torosus menjadi yang terbesar, disusul oleh Wilsoni, dan yang terakhir adalah Hornery. Meskipun demikian, ketiganya masih berukuran raksasa menurut standar modern dan prasejarah, dan secara keseluruhan, spesimen yang sudah dewasa diyakini berukuran antara 8,5 dan 9 meter atau 28 dan 30 kaki dengan tinggi pinggul 2,2 meter atau 7,2 kaki. Berkat tubuh mereka yang kuat, mereka juga cukup besar untuk ukuran teropoda dengan berat mencapai 3 ton yang menempatkan mereka di jajaran atas Tyrannosaurus Amerika Utara dalam hal ukuran. Namun, berkat beberapa spesimen yang mengerikan, kita tahu bahwa mereka menjadi jauh lebih besar dari ini. Dengan spesimen terbesar hingga saat ini, individu Torosus bernama Pit Tree, kemungkinan berukuran sekitar 11 meter atau 36 kaki panjangnya dan beratnya mencapai 5,5 ton yang menakjubkan. Membuatnya menjadi genus Tyrannosaurus terbesar kedua di Amerika Utara dan pemangsa terbesar di Amerika Utara selama keberadaannya, memberinya status pemangsa puncak. Jelas, Daspletosaurus memiliki gen Tyrannosaurus yang baik, dan itu tampaknya meluas ke tengkoraknya yang sangat besar dengan sebagian besar mencapai lebih dari 1 meter atau 3 kaki, dan dibangun seperti mobil yang terlihat di film Mad Max. Dengan kata lain, seperti tank, dengan tulang-tulangnya yang sangat berat dan kuat, sementara tulang hidung di bagian atas moncongnya menyatu untuk memaksimalkan kekuatan. Dan untuk mencocokkan otot dan tulang yang mengintimidasi yang dimiliki tengkorak ini, Daspletosaurus memiliki mulut yang dipenuhi lebih dari 6 lusin gigi yang sangat panjang, runcing, dan lonjong pada penampangnya, yang mengisyaratkan bahwa seperti kerabatnya di masa depan, gigitannya dibuat untuk kekuatan yang menakutkan, karena penampang lonjong memberikan daya tahan dan stabilitas pada pangkal giginya yang memungkinkannya untuk menahan kekuatan yang sangat besar saat meremukkan korbannya. Dan memang, penelitian telah menemukan bahwa ia memiliki gigitan yang mengerikan. Bahkan ada yang menyatakan bahwa ia memiliki kekuatan gigitan terkuat di seluruh keluarganya. Kedua setelah Tyrannosaurus, sementara juga memiliki otot rahang adduktor terbesar kedua dan tekanan tengkorak terbesar ketiga setelah Tarbosaurus. Semuanya menciptakan gigitan yang cukup kuat untuk menghancurkan baju besi yang kuat dan menyebabkan tulang meledak saat terkena benturan. Beberapa ilmuwan lain percaya bahwa dinosaurus ini juga berburu seperti Rex, mengingat kekuatan gigitannya menggunakan metode tusukan dan tarikan yang melibatkan penggunaan gigitan awal yang kuat untuk menembus dan mencengkeram korban yang kemudian dengan cepat dibunuh saat ia menarik ke belakang, merobek otot, organ, dan tulang dalam jumlah yang sangat besar secara bersamaan. Berdasarkan lingkungannya dan hewan-hewan yang ditemukan bersamanya, para ahli paleontologi menduga bahwa makanan Daspletosaurus terutama terdiri dari berbagai jenis ceratopsida besar, Hadrosaurus, dan Ankylosaurus. Tapi pada akhirnya apapun yang tertangkap adalah makanannya, seperti yang ditunjukkan oleh salah satu spesimen yang sudah dewasa, di mana perutnya penuh dengan sisa-sisa makanan Hadrosaurus kecil yang telah dicerna. Rahangnya yang besar jelas bukan kabar baik bagi dinosaurus yang hidup berdampingan. Dan jika mereka ingin tetap aman, hanya ada satu kekurangan pada tubuh Daspletosaurus yang bisa dieksploitasi, yaitu kecepatan. Karena sifatnya yang seperti tank, ia bukanlah hewan tercepat dan mungkin terbatas dalam hal apa yang ia kejar. Kemungkinan besar ia mengandalkan serangan mendadak untuk membuat dinosaurus lain lengah. Sisi positif dari berkurangnya kecepatan dan kekokohan yang luar biasa ini adalah manfaat dari daya tahan yang berarti bahwa herbivora lapis baja yang biasanya menjadi mangsa sebagian besar predator sebenarnya merupakan target yang layak bagi Daspletosaurus. Dan ia memiliki alat lain yang dapat menutupi kekurangannya dalam hal ketangkasan. Salah satunya adalah lengannya. Ironisnya, karena Tyrannosaurus terkenal dengan lengannya yang pendek dan meskipun tidak besar, Daspletosaurus memiliki kaki depan terpanjang dibandingkan Tyrannosaurus lain dalam hal ukuran tubuhnya, dengan panjang masing-masing mencapai 3 kaki atau 1 meter lebih. Mereka juga sangat kuat karena tubuh mereka yang sempit, ditandai dengan tulang-tulang yang tebal dan banyak titik pelekatan otot yang memungkinkan mereka untuk menangkap dan menahan mangsa yang meronta-ronta saat mencoba melarikan diri. Ekornya juga membantu dalam pertempuran karena sangat berat dan kuat, memberikan keseimbangan luar biasa yang terbukti sangat berharga saat bertarung dengan herbivora besar. Dan dinosaurus ini juga memiliki indera seperti kucing atau lebih tepatnya buaya. Karena mereka memiliki bukti organ sensorik integumen yang berbentuk lempengan besar yang terletak di moncongnya, yang mungkin memberinya kemampuan untuk memodulasi gerakan rahang yang tepat, membaca suhu, dan mendeteksi mangsa, sekaligus memberikan pelindung tambahan pada wajahnya. Bisa dikatakan, Daspletosaurus memiliki perlengkapan yang lengkap. Namun aspek yang paling merusak darinya mungkin tidak ditemukan di tubuhnya, melainkan di sekelilingnya, yaitu Daspletosaurus lainnya.